bocah 2 tahun dihukum seumur hidup gara-gara Alkitab. Wow, kaget saya. Shalom sobat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan, damai sukacita Allah ada bersama dengan kalian semua. Sahabat terang kemuliaan, di video kali ini saya ingin berbagi tentang berita. Jadi tadi pagi itu saya baca berita. Beritanya sumbernya ini dua ya. Ini datang dari Viva News dan juga detik.com. Tadinya saya buka dulu Viva News gitu. Terus saya baca di situ. Ternyata di situ ada berita bahwa ada bocah 2 tahun dihukum seumur hidup gara-gara Alkitab. Wow, kaget saya. Kemudian saya juga buka detik.com dan ternyata berita yang sama ada di situ. Bocah berumur 2 tahun dihukum seumur hidup gara-gara Alkitab. Oh Tuhan. Ada apa ini? Nah, di sini di video kali ini saya ingin berbagi, saya ingin sharing sama-sama berita ini ya. Ini kejadiannya ada di Korea Utara. Maksud saya untuk men-sharingkan video ini agar kita sesama orang percaya, pemeluk agama Kristen ini, bukan takut tapi malah semakin kuat. Dan kita berbangga karena Kristen ini ternyata menjadi ancaman. Ya. Jadi orang takut dengan Kristen. Kalian harus bangga. Ternyata agama kita tuh memang apa ya? Disegani. Dan ternyata Kristen itu adalah, nggak ngerti saya, kenapa dia takut ya? Ini saya baca aja ya langsung ya. Saya kurang ini juga. Oke. Jadi ini di Pyongyang, Korea Utara ya. Saya akan bacakan berita ini untuk kalian nih. Jadi kabar mengejutkan datang dari Korea Utara. Seorang bayi berusia 2 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena Alkitab, gara-gara Alkitab. Dilansir dari New York Post, para pejabat menemukan sebuah Alkitab milik orang tua balita itu di rumahnya. Jadi pas kejadiannya itu ada pemerintah dari Korea Utara menemukan Alkitab milik orang tua dari si balita ini. Tak pandang bulu, bocah berusia 2 tahun yang tidak tahu apa-apa itu kemudian ditangkap untuk dibui. Jadi umur 2 tahun karena gara-gara ada Alkitab di rumahnya, itu langsung diambil gitu dan dipenjara. Menurut hukum Kim Jong-un, warga yang kedapatan membawa salinan Alkitab ke Korea Utara akan menghadapi hukuman mati. Bagi anak-anak, hukumannya penjara seumur hidup. Ngeri ya. Jadi kalau misalkan kalian ke Korea Utara dan bawa salinan Alkitab, akan langsung dihukum mati. Sedangkan untuk anak-anak dihukum penjara seumur hidup. Sungguh luar biasa. Kenapa mereka takut sekali dengan Kristen ini? Kenapa mereka sebegitunya dengan Alkitab ya? Kita baca lagi. Kini seluruh keluarga termasuk bayi berusia 2 tahun itu sudah dipindahkan ke kamp penjara untuk menerima hukumannya. Alamat besar ya. Menurut catatan International Religious Freedom Report dari AS, Amerika Serikat, sebanyak 70.000 warga Korea Utara menganut agama Kristen dan dipenjarakan. Haleluya ya. Jadi sebanyak 70.000 warga Korea Utara menganut agama Kristen dan mereka semua dipenjara. Kiranya iman mereka semakin kuat ya, bukan semakin takut ya. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama di Korea Utara juga terus ditolak. Tanpa ada sistem kepercayaan alternatif yang ditoleransi oleh pihak berwenang, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Juli lalu. Jadi ini beritanya
per video ini dibuat adalah per tanggal 30. Sebetulnya tadi malam ya. 29 ya, 29 Mei, sekarang 30 Mei. Oke, kita baca lagi. Sebentar. Mana ini beritanya? Nah ini. Guterres menulis bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan hak asasi manusia tahun 2014. Jadi ternyata kejadian ini sudah dimulai dari 2014 sampai sekarang 2023. Yang menemukan bahwa pihak berwenang hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama. PBB juga menemukan bahwa pemerintah sering melanggar hak asasi manusia yang mana menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan tahun 2022 menemukan bahwa pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menyiksa, dan menangkap orang secara fisik karena kegiatan keagamaan. Pada Oktober 2021, Lembaga Sosial Masyarakat Korea Future atau LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancari 224 orang dari para korban. Didapati 91 orang beragama Kristen, 150 orang Shananisme dan 1 orang Chendoisme. Itu agama-agama di Korea itu ya. Salah satu agama satu orang agama lainnya. Nah, usia para korban maksudnya di sini, usia para korban berkisar 2 sampai 80 tahun. Sementara itu 70% korban yang berhasil didokumentasikan adalah wanita dan anak-anak. Karena mungkin laki-lakinya pada dihukum mati semua ya. Mereka akan ditangkap dan ditahan, kerja paksa dan disiksa. Tidak sedikit yang masuk pengadilan tapi ditolak tapi kemudian mereka malah jadi sasaran kekerasan seksual dan eksekusi publik. Mengerikan sekali ya. Menurut pengakuan tahanan yang dibebaskan pada tahun 2020, ternyata ada yang dibebaskan juga di 2020, mungkin yang ketika ditangkap waktu kecil. Pihak berwenang pemerintah Korea Utara memperlakukan orang Kristen dengan siksaan paling keras. Pemerintah Korea Utara memperlakukan orang Kristen dengan siksaan paling keras. Jadi menjadi seorang Kristen di Korea Utara itu enggaklah gampang. Mereka bahkan pernah memaksa mereka berdiri selama 40 hari berturut-turut. Sehingga narapidana kehilangan kemampuan untuk duduk. Astaga. Jadi 40 hari itu jadi 1 bulan 10 hari. Dipaksa untuk berdiri terus ya, gak boleh duduk. Umat Kristiani dianggap sebagai anak tangga terendah dalam masyarakat Korea Utara dan terus-menerus rentan dan dalam bahaya. Itu kata korban dalam wawancara bersama Radio Free Asia. Sahabat terang kemuliaan, dari berita ini kita belajar ya. Bahwa berbahagialah kalian sebagai seorang Kristen yang tinggal di Indonesia. Kalian diberi kebebasan, dihormati, diberi kebebasan untuk beribadah, diberi kebebasan untuk mendirikan umat ibadah, mendirikan tempat ibadah, bersosialisasi, kita sharing firman. Coba kalian lihat yang di Korea Utara tadi. Berita yang saya dapatkan ini sangat mengejutkan sekali. Di Korea Utara, orang beragama Kristen ditangkap, disiksa, sampai meninggal. Bahkan anak-anak kecil dipenjara seumur hidup. Sungguh luar biasa iman mereka ya. Saya sangat salut sekali buat orang-orang yang tinggal di Korea Utara yang tetap memegang teguh kekristenan, yang tidak pernah menyangkal Tuhan. Luar biasa. Saya angkat jempol buat mereka. Sungguh penyertaan Tuhan luar biasa untuk mereka. Dan saya yakin untuk mereka yang teguh, Tuhan telah menyiapkan rumah emas yang besar dan megah di surga. Sahabat terang kemuliaan, jadi maksud saya untuk sharing berita ini adalah agar kita menjadi seorang Kristen bukannya takut dengan hal-hal semacam ini. Ini terjadi di Korea Utara. Bagaimana kalau seandainya ini terjadi di Indonesia?
Apakah kalian akan tetap berpegang teguh kepada kekristenan kalian? Apakah kalian akan tetap memegang teguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kalian? Jadilah kuat. Seperti yang kita tahu ya di Alkitab, bahwa mati untuk Tuhan ada suatu keberuntungan. Hidup untuk Kristus. Kita hidup, kita untuk Kristus. Tuhan menciptakan kita agar kita memuliakan Tuhan. Jadi, dengan adanya berita ini, bukan membuat kita gentar, bukan membuat kita takut, tapi malah membuat kita semakin bersemangat lagi, berapi-api di dalam Kristus Yesus. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi yang bisa saya sharingkan di video kali ini. Jadi saya hanya ingin sharing berita ya, tentang kejadian di Korea Utara yang bikin saya tadi sempat kaget beritanya. Astaga, ini bocah umur 2 tahun ternyata sampai di penjara, sampai segininya mereka takut akan Kristen ya. Jadi sebetulnya yang takut itu bukan agama, bukan orang yang menganut Kristennya, bukan orang percayanya, tapi sepertinya yang takut itu pemerintahnya. Mereka sangat takut kepada kekristenan. Saya kurang mengerti kenapa, apa alasannya. Kalau kalian tahu alasannya, komen di bawah ini ya, di video ini ya. So, terima kasih Sobat Terang Kemuliaan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan berita ini bisa bermanfaat ya. Dan kiranya bisa menjadi motivasi, menjadi kekuatan bagi kita bahwa kita bangga ya. Ternyata kekristenan ini emang disegani, ditakuti oleh pemerintah Korea Utara. Dan saat ini terjadi di Indonesia, kita harus siap dan tetap berpegang teguh, tidak pernah menyangkal Tuhan kita. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua untuk dukungannya terhadap channel Terang Kemuliaan ini. Kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya juga ingin meminta dukungan juga untuk channel pribadi saya, yaitu TA Channel. Ini gambarnya. Di situ ada pembahasan tentang edukasi, tentang hobi, tentang bisnis, ada vlognya juga, tempat-tempat yang menarik, ada juga menginformasi. Jadi di situ lebih ke edukasi sosial, kemudian pengenalan tempat-tempat menarik, ada vlog sehari-hari juga. Dan sedangkan untuk Terang Kemuliaan ini, channel ini emang khusus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dengan sharing firman, kemudian kita membahas tentang masalah kekristenan gitu. Sedangkan untuk di channel TA Channel di satu lagi kalian bisa melihat bidang-bidang yang lainnya gitu. Saya mohon dukungannya dan terima kasih atas supportnya. So, sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini saja. Saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan, damai sejahtera sukacita ada bersama kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan perlindungan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya, dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.